Kemarin tuh mau ke kelas tapi ke kantin guys. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami ngobrol santai Ngobsyuk. Saat ini kita lagi kedatangan tamu nih dari mahasiswa PPLK yang sekarang lagi berpraktek di SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Ada yang dari UNP Padang dan ada yang dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi ya, UIN Bukit Tinggi. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Wow. Wow ya. Sangat bahagia. Gimana nih, kita perkenalan dulu? Iyalah ya. Banyak nih. Wah, sampai ke belakang-belakang. Ayo kita kenalan dulu dari ketuanya. Siapa nih ketuanya? Halo, selamat siang. Saya sangat senang sekali bisa berada di Ngobsyuk, ngobrol santai Yuks. Nah, di sini saya dibarengi oleh 17 tim. Tentunya yang sangat luar biasa sekali semangatnya hari ini. Mari kita sapa dulu dari yang pertama, ada Pak Pajar, ada juga Bu Nisa, Bu Ica ya, ada juga Miss Elsie, ada Bu Yelsi, ada Bu Intan, Miss Dinda, ada juga Bu Nana, Bu Diah, Bu Vela, Bu Santi, dan juga Miss Fatimah. Dan di samping saya ada Pak Huda dan juga Pak Nol. Dan juga ada kameramen kita, yaitu Pak Yoga. Nah, saya belum perkenalkan diri. Saya Artian. Di sini saya selaku ketua PPL di SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Oke, ketuanya ya. Wakilnya siapa? Wakilnya Pak Yoga. Pak Yoga. Kameramen kita. Oke. Yang Pak Artian dari UNP atau dari UIN? Dari UIN. Dari Bukit Tinggi. UIN. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih ya. Kesan untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Baik, Mem. Lebih ke kesan dan pesan. Nah, sebelumnya kan waktu itu kami beranggotakan 11 orang. Itu kami mengajukan surat rekomendasi untuk melaksanakan PPL di sini, Mem. Nah, pada saat itu kami sangat terkesan sekali kepada Bapak karena langsung menerima gitu. Langsung menerima kami sebanyak 11 orang dan langsung dikeluarkan pada hari itu surat rekomendasinya gitu. Dan juga langsung kami kumpulkan di kampus. Dan walaupun itu sudah terlambat dalam mengumpulkannya, ternyata pada saat pembagian kelompok itu kami berhasil mendapatkan sekolah ini gitu, seperti yang sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Nah, kemudian satu lagi, Bapak Kepala Sekolah ini merupakan Bapak yang terdebes juga terbilang, dan juga santai Bapaknya, tidak marah-marah gitu, hanya ramah lah. Ramah terhadap kami. Kemudian satu yang berkesan yang masih saya ingat sampai saat sekarang itu adalah sering Bapak bilang waktu itu ada Bapak Murni, ada Ibu Murni, ada Bu Murni dan juga Pak Edi sering menyampaikan bertambah lagi nih mahasiswa PPL, bagaimana nih, kita terima atau tidak gitu kan. Kenapa tidak kita terima gitu kata Bapak, karena mahasiswa ini kan mereka mau mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di sekolah ini gitu, apa yang sudah mereka pelajari di kampus. Jadi apa salahnya kita terima saja gitu. Itu yang masih terkesan sampai saat ini, sehingga kami sampai sekarang yang awalnya harusnya tidak bertemu di sini gitu, sampai saat ini menjadi berjumpa di sini sampai beranggotakan 17 orang gitu. Itu merupakan ucapan terima kasih juga kepada Bapak. Kemudian untuk lebih ke pesan, semoga Bapak Kepala Sekolah sehat selalu, diberikan selalu keberkahan dalam menjalani kehidupan, baik itu di dalam keseharian. Kemudian tidak bisa terungkapkan lah gitu terima kasihnya kepada Bapak, karena
di sekolah ini kami sangat dihargai sekali gitu, diperhatikan gitu. Jadi kami mungkin tidak cukup dengan ucapan terima kasih gitu, memberikan ucapan kepada Bapak gitu. Intinya mungkin itu saja. Semoga beliau hanya Allah lah yang bisa membalas semua kebaikan dan juga perhatian beliau kepada kami gitu. Amin. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Mem. Intinya beliau tidak membatasi jumlah mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmunya di sekolah kita ini ya. Kadang Sangat terbuka. Sekarang kita lihat dari sekolah cuma membutuhkan 4 orang aja gitu Mem. Jadi sekolah ini merupakan salah satu terbanyak gitu menerima mahasiswa PPL gitu. Iya, ini memang rekor selama beberapa tahun ini memang 17 mahasiswa PL memang ini yang paling banyak. Biasanya 6, 10 itu paling banyak kemarin. Nah, tahun ini memang yang terbanyak 17. Kami pun rasanya banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa, rame jadinya kan. The more the merrier, right Fatima? Yes. Yes. Oke. Nah, kenapa milih SMP Negeri 3 nih buat tempat praktek? Soalnya SMP 3 ini kan jauh dari keramaian. Apakah itu salah satu alasan memilih SMP Negeri 3? Nah, ayo siapa yang bisa jawab ini? Kalau dari Dinda pribadi ya, Bu, karena Abang Dinda yang pertama itu pernah PL di sini sebelumnya. Nah, jadi waktu itu Dinda mau PL-nya di dekat rumah aja di kampung gitu kan. Nah, terus dia bilang, PL lah di SMP 3, bagus sekolahnya katanya. Fasilitasnya lengkap, terus memadai juga katanya, di sana aja. Abang udah pernah di sana, katanya. Oh udah, makanya dia juga coba di sini gitu. Nah, itu pengalaman pribadinya Dinda. Menurut ke pengalaman abangnya ya. Ya. Kalau yang lain gimana? Soalnya yang lain kan nggak punya abang juga yang PL di sini kan. Nah, jadi menurut ke pengalaman abang Dinda juga. Kan belum kenal Dinda sebelumnya. Ya. Jadi yang lain ke apa alasannya memilih SMP Negeri 3? Nah, kalau saya Bu, tadi juga kan Ibu apa tuh? Katanya kan apa? Jauh dari lumayan kan? Ya jauh dari lumayan dekat rumah juga Bu. Begitu. Gak usah jauh-jauh, gak Nggak usah jauh-jauh ya, nggak mau sekos ya. Iya. Intinya dekat rumah. Iya. Kamsi, anak kampung sini. Iya, berarti Fatima, Ibu Fatima ini juga Kamsi ya, anak kampung sini. Udah tahu medannya gimana? Iya. Oke, yang lain gimana nih? Yang dari Padang ada nggak? Yang ada? Oh, ada. Ada. Itu bapak kameramen kita dari Padang. Oh, Sama Pak Fajar juga dari Padang. Pak Fajar dari Padang juga. Emang domisili di Padang atau cuman kuliah di Padang? Domisili di Padang. Nah, gimana nih yang dari Padang nih? Kenapa jauh-jauh ke SMP Negeri 3? Ayo Jar, Milihnya. Fajar ya. Atau siapa? Fajar. Yap. Terus Pak Wakil. Pak Wakil. Gimana ya? Ketua. Silakan Pak Wakil. Nggak nyampe Pak Wakil. Nah, gitu aja. Oke, jadi kan Mem nanya tadi, kenapa milih di sini? Jadi ceritanya gini, Mem. Dengarkan. Sebelumnya ingin PL-nya dekat-dekat rumah aja, Mem, di Padang. Cuman karena ada suatu kendala, sebuah website yang masih versi beta, yang masih belum sempurna. Jadi Yoga kalah perang war. Kalah war memperebutkan sekolah yang dekat rumah, Mem. Jadi Yoga melihat-lihat tempat yang dingin lah di Sumatera Barat, Yoga nyari. Yoga lihat kan di Bukit Tinggi masih ada sekolah yang kosong. Yoga lihat sekolahnya satu persatu di Google, gimana suasananya. Nah, setelah Yoga lihat itu, Yoga kayak kagum melihat SMP 3 Mem, karena dikelilingi alam Mem. Asri ya, masih asri udaranya. Hijau. Hijau. Suasananya? Suasananya tuh
mendukung untuk belajar ya. yang untuk belajar. Karena nggak ada hiruk pikuk kendaraan terdengar dari sini kan. Iya. Aha. Jadi itu kali yang Yoga cari memang. Jadi beruntung dong Yoga bisa dapet di sini ya. Beruntung juga sebelumnya nggak pernah kesini, nggak tahu kayak gimana keadaan secara langsung, yang cuman melihat di Google aja waktu itu. Tapi juga puas waktu udah sampai sini. Alhamdulillah. Sesuai sama yang Yoga bayangkan. Mudah-mudahan Yoga betah di praktek di sini sampai Desember. UNP sampai Desember ya. Oh ya, ada perbedaan apa ya? Ada yang Lama praktek ya. ya. UIN sampai Oktober. Oktober. Oh, 1 bulan lagi ya. Yang hitungan minggu lagi. Dengan hitungan minggu. Nah, tuh pintar-pintar lah. Kalau UNP masih lama ya. Iya, kalau UNP masih lama, masih sampai Desember. Nah, itu masih bisa itu berakrab ria dengan guru, dengan anak-anak. Jadi gimana nih, begitu sampai di sekolah kita ini, kesan pertamanya gimana? Melihat lingkungan. Kalau Fajar tadi udah dia puas lihat lingkungan sekolahnya karena sesuai dengan yang dia lihat di Google. Dari mulai lingkungannya jauh dari keramaian, suasananya, dan apanya itu Fajar? Yoga hijau ya, asri ya. Jauh dingin. Dingin. Yes. Yang lain gimana kesan pertamanya begitu sampai di SMP Negeri 3 ini? Pak Nofri, gimana? What do you think about our school? Kesannya yang pertama datang ke sini itu pasti senang kan, guys. Yang kedua gimana? Sekolahnya nih jarang loh yang di Bukit Tinggi sekolah yang punya lahan yang luas. Benar nggak, Miss? Benar. Hanya kayaknya SMP Negeri 3 yang punya lahan yang luas. Ini satu bukit kayaknya kita sendiri ini. Satu sekolah terluas, yang terluas. Karena itu Kalau kelihatan dari luar kecil ya, Iya. dari gerbang kecil. tiba masuk ke dalamnya, bisa nyasar tuh. Bang pernah nyasar? Kemarin tuh mau ke kelas tapi ke kantin, Miss. Itu bang bukan nyasar Nyasar yang itu. disengaja. Yang disengaja. Nyasar yang disengaja. Mungkin itu cukup deh, Miss. Cukup ya? Dari kesan saya. Kalau Pak Huda gimana? Pak Huda, ini pertanyaannya begitu masuk kelas pertama kali. Wow. Kalau masuk ke kelas pertama kali itu aman. Alhamdulillah masih aman. Tapi Pertama masuk kali kelas ya? masuk kedua aman. Ketiga, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kenapa? Kalau masuk pertama itu kan mungkin karena masih perkenalan ya memang. Terus minggu kedua masih perkenalan juga gitu kan. Masih Terus yang malu-malu ketiga- mereka ya. Masih malu-malu. Pas ketiga, aduh ada yang ditegur nggak ditegur. Mungkin Mulai naik stunning. mungkin gini apa yang kita lakukan di waktu sekolah kita dulu kembali kepada kita Jadi ketahuan bapaknya di Terbayanglah gimana kita dulu di kelas dengan guru ya. Aduh. Kayak Pokoknya lah gini aku Mem. dulu kayaknya. Betul kata guru kita dulu kan, apa yang kamu lakukan itu pasti kembali sama kamu gitu Mem. Roda itu berputar. Benar-benar ya, udah. Itu suatu pengalaman yang bagaimana itu menghadapi murid yang ditegur kayak nggak dengar, nggak ditegur gimana? Waduh, suatu gimana Mem ya? Pengalaman yang sangat berharga lah Mem. Kamu gini Mem, kalau kita nggak pernah berjumpa dengan seperti itu, mungkin kalau kemudian hari kita jumpa dengan itu pasti kita terkejut loh gitu. Ya. Jadi anggap saja itu pelajaran untuk ke masa depannya. Betul. Right. Itulah yang guru lakukan selama ini. Jadi selama ini Nanda belajar adik-adik kita ini belajar di kampus itu teori ya. Iya Mem, betul. Nah, teori pedagogiknya begini, teori apanya begini. Begitu kita sampai di lapangan, teori itu seperti
Nggak ada. Seperti jauh. berbeda jauh dari yang kita baca di buku. Iya kan? Nah, jadi itulah guru yang sebenarnya, yang dihadapi guru sebenarnya itu bukan cuman menyampaikan materi di dalam kelas, tapi juga apa? Nah, mendidik itu lebih dari sekedar cuman menyampaikan materi. We deal with the person. Kita berurusan dengan seseorang, karakter-karakter yang berbeda, yang terkumpul dalam satu kelas, dan kita temui dalam satu waktu. Nah, itu dia yang jadi guru itu. Rasanya itu sudah hampir terasa, sudah dua bulan lebih ya. Nah, udah menyatu rasanya itu. Nah, kalau sama guru-gurunya, nah gimana nih sama guru-gurunya? Apakah open menerima kedatangan adik-adik atau ada yang kena apa gitu? Kalau untuk yang cowok aman aja sih, Mem. Yang cewek nggak tahu, Mem. Itu jawaban muda mewakili yang cowok-cowok nih, yang cewek harus ada yang mewakili juga nih. Ayo, siapa yang mau mewakili jawabannya? Kalau yang cewek gimana? Emang ada perbedaan gitu? Dengan guru yang ada di sini, tentu guru yang ada di sini itu sangat open sekali bagi kami semua, yang apalagi kami di sini cukup banyak sekali ya, yaitu 17 orang ya yang PPL di sini. Nah, mungkin kesulitannya itu mungkin penyesuaian, karena cara beradaptasinya mungkin itu yang agak sulit. Namun setelah dijalani sudah terasa, mungkin karena saya lihat di sini keprofesionalitas gurunya juga sangat keren sekali menurut saya, dan juga jadi kami juga banyak belajar. Nah, namun dari situ kami mungkin satu kesalahan itu bisa menjadi pelajaran untuk selanjutnya. Nah, mungkin jadi kesan bagi saya pribadi, guru-guru di sini sangat open sekali, terbuka kepada kami. Itu kesan saya terhadap guru di sini. Ada yang bisa menambahkan? Wah, keren banget tuh jawabannya. Merasa tersanjung nih Sedi. Kita masuk ke sekolah untuk menjalankan suatu praktek itu kan seperti memasuki percobaan memasuki dunia kerja ya. Jadi kita pun harus mempelajari karakter rekan-rekan. Nah, baik itu yang senior yang sudah ada di sana sebelumnya maupun rekan-rekan yang sesama kita. Nah, jadi itu harus ada sosialisasi kita caranya kan? Gimana kita bersosialisasi? Nah, ada nggak yang punya pengalaman? Ada yang gini. Kalau tadi kan sosialisasi disebut, gimana dengan sosialisasi sesama rekan-rekannya ini nih, karena kan jurusannya beda-beda kan, ada yang bahasa Inggris, ada yang PAI, matematik, TIK, apalagi olahraga juga ya. Oh iya nih, aduh terlupa. Ada yang seni budaya juga nih. Nah, kan di kampus kan nggak ketemu kan, apalagi ada yang dari UNP, ada yang dari UIN. Sekarang ketemu dalam satu lokasi praktek di SMP Negeri 3. Gimana gitu adaptasi dan sosialisasinya pas pertama dan sampai sekarang? Nah, ayo Pak Nok, gimana Pak Nok? Izinnya Miss tuh jawab. Jadi gini, kalau awal-awalnya tentang sosial, bertemu dengan teman-teman baru ya, yang pertama dari cowok dulu. Boleh. Dari cowok tiba-tiba langsung ngekrap. Emang Nggak tahu, tiba-tiba sefrekuensi. Jawab aja kita apa aja. Langsung sehati mereka ngeklik. Entah kenapa ya, mungkin ya kadang kan jodoh tuh kan bukan hanya dari pasangan, juga dari temannya juga. Temukan Tuhan mempertemukan kita nih yang sefrekuensi, sama-sama agak ya
Beda sedikit gitu ya. Mungkin ya itu yang untuk cewek-ceweknya juga mulai berangsur-angsur juga, mulai kenal-kenal, walaupun ya mohon maaf ya yang waktu awal-awal kenal sering salah sebut nama. Oh, itu biasa itu. Soalnya mirip-mirip semua. Hah? Beda, Bapak Masa Nok. sih? Iya kan semuanya kan cantik-cantik semua. Jadi lumayan lah. Ya. Untuk belajarnya tuh. Iya, kan nggak mungkin lah cowok sama cewek begitulah ketemu langsung akrab, nggak mungkin Pak Nov. Ya wajar, takes time Iya. untuk butuh waktu. Menghafal nama, menghafal wajah, apalagi sama Pak Nov ini cantik-cantik semua. Gimana ini ya? Yang ini namanya siapa? Bukan media yang siapa, namanya siapa? Bingung Pak Nov, ini yang ini cantiknya begini namanya siapa ya kata kemarin ya. Nah, kalau yang cewek gimana? Santi Kalau yang Bella. ayo Santi gimana? Izin ma'am, Mm-mm. awal kesan saya ketemu sama teman-teman baik anak UNP ataupun kalau UIN kan udah biasa, bahkan apalagi yang PAI ini ma'am udah satu lokal, bahkan satu ya. sahabat juga. Nah jadi udah biasa nih ma'am, udah deket bahkan kan. Jadi kalau ketemu anak UNP juga baik-baik anak-anaknya. Dan welcome langsung sama kami berteman juga. Berarti kayaknya nggak ada masalah untuk Nggak ada sosialisasi masalah. ya antara rekan sesama PL. Ya anak-anaknya baik semua. Itu yang kita cari. Ya. Itu yang kita cari. Kalau dalam satu tim, ini kan satu tim nih. Kalau dalam satu tim itu sampai bentrok satu sama lain, itu kan menyebabkan kerja kita terganggu, apa lagi ya? Ya pokoknya kita jadi nggak ngerasa nggak nyaman jadinya ya. Kalau sama guru-guru, dengan bukan hanya sama Pamong ya, sama semua guru yang ada di sekolah ini dan juga semua karyawan. Nah, apakah mereka juga welcome? Sejauh ini ya, Sejauh ini masih welcome. Masih. Ya iya sampai karena memang kita baru sejauh ini, kedepannya kita belum tahu, tapi harapannya sampai selesai PL pun ini akan membekas nanti sampai kemana-mana, sampai seterusnya, ya kan? Oke. Terus gimana nih sama siswa? Tadi kalau Pak Huda bilang itu minggu pertama kedua itu masih anteng-anteng mereka Miss, tapi sesudah minggu ketiga nampaklah asli mereka itu. Nah sekarang kan udah lewat nih dari minggu ketiga, udah berapa bulan? 2 bulan ya? Udah 2 bulan gimana? Adik-adik semua tuh menghadapi karakter asli mereka di dalam kelas itu. Bisa nggak menggambarkannya gimana pengalamannya waktu itu? Pak Yoga mau jabarin, Mem? Coba Pak Yoga. Mungkin ada pengalaman unik atau gimana gitu. Anak-anak kita kan unik-unik kan? Iya. Banget, Mem. Banget. Jadi pasti ada pengalaman uniknya. Bingung karena saking banyaknya yang unik-unik jadi Pilih salah satu. Karena dalam satu kelas tuh semuanya unik ya. Betul ya? Tidak mewakili. Betul Pak Yoga? Coba. Oke. Dia memang ketika kita si guru Pamong ketika memberikan kita amanah untuk mengajar di satu kelas misalnya, itu kan kami terutama saya sendiri sebelum datangnya yang dari UNP itu kami memegang kelas 4 orang, 4 kelas maksudnya Mem. 4 kelas saya pegang, 4 kelas lagi dipegang oleh Pak Huda. Tapi setelah bergabungnya sahabat yang dari UNP, semuanya tertotal 2 kelas yang kami pegang masing-masingnya. Nah, pengalaman saya pribadi ketika mengajar di beberapa kelas atau salah satu kelas, dia memang di dalam satu kelas itu ada kelasnya yang memang aktif semua gitu Mem. Ada juga yang 1-2 kelas
yang memang sama bandelnya gitu, sama nakalnya. Tidak ada yang bisa kita pilih di situ. Yang siswa laki-laki sama siswa perempuan sama saja, sama-sama ribut dan juga berjalan-jalan gitu, Mem. Jadi tentunya di situ saya memilih lebih sabar lagi menghadapi tantangan itu, karena di samping itu kan siswa yang meribut, yang nakal itu kan karena mereka ingin diperhatikan gitu, Mem. Jadi saya lebih menekankan kepada pendekatan gitu. Ajak mereka ngobrol dan juga dengarkan apa cerita mereka gitu, sehingga nanti akan membangun suatu hubungan yang baik dengan mereka. Nanti ada saatnya kita harus tegas gitu, ada juga saatnya kita harus memang lembut gitu sama mereka. Jadi tentunya dalam hal-hal yang positif saja. Jadi di dalam hal itu akan menjadi pengalaman bagi saya. Saya sangat bersyukur sekali di dalam selama menjalani PPL ini bisa merasakan bagaimana cara mengelola kelas itu ketika siswanya yang aktif dan juga ada siswa yang memang ribut semua gitu. Itu akan menjadi pelajaran bagi kita, terutama juga calon pendidik di masa depan nantinya. Mantap, sudah mewakili itu kayaknya. Itu dari pengalaman pribadi ya. Menghela nafas lega semuanya, Tian. Karena keluar Jawaban yang pas sudah disampaikan, jadi kami selamat. Tapi benar banget itu yang dibilang sama Artian tadi ya. Kirain tadi nyangka ada kelas yang ribut semua, tapi ada juga yang kalem semua. Ternyata enggak. Yang satu ribut semua, yang satu aktif semua. Ya sama aja ya. Ya karena kita mengajar memang di fase pra remaja, ya kan? Ya, pra remaja ke remaja, dari kelas 7 itu mereka pra remaja, 8 mereka itu di puncak-puncaknya. Kelas 9 itu sudah remaja awal dewasa mereka. Jadi memang kita mengajar di fase sekolah yang memang benar-benar siswa itu sedang mencari jati dirinya, cari perhatian itu dengan cara yang berbagai macam di dalam kelas ya. Jadi kita sebagai guru itu memang harus sabar, tapi di saat lain juga harus tegas. Ya, itulah yang kita hadapi di SMP. Kalau di SD mungkin berbeda lagi, ya. Di SMA juga beda tipe dan karakter siswanya. Oke. Baik, oke, kita udah ngobrol-ngobrol nih. Sekarang kan tadi sudah begitu masuk pertama ke SMP 3 ini gimana masuki ke kelas, menghadapi anak-anak gimana dengan pamong masing-masing. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada yang nangis. Kapok ya, belum ada yang kapok masuk ke kelas, belum ada yang kapok datang ke SMP 3, ya kan? Nah, sekarang tantangannya yang terbesar itu apa selama praktek ini? Apakah menghadapi siswa, apakah bikin perangkatnya, atau menghadapi pamongnya? Ayo. Hah? Satu wakil aja kayaknya mewakili semua. Nah, satu aja mungkin nih yang mewakili. Siapa? Pak Ketua lagi pada ngelihat. Siapa dulu, dari ibu atau papa? Boleh. Dari ibu-ibu boleh, dari bapak-bapak, atau satu. Beda tantangannya. Satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Jadi bapak dulu nih. Boleh. Baik. Mengenai tantangan tadi ya, Mem. Kalau mengenai tantangan itu lebih ke dalam mengajar siswa gitu. Karena kalau di lingkungan sekolah ini gurunya sudah ramah gitu. Apalagi sekolah ini kan sudah termasuk sebagai ramah gitu, yang paling ramah. Sekolah ramah anak. Iya, ramah anak, ramah guru juga. Sekolah ramah anak. Jadi gurunya memang harus merupakan ramah. sekolah adiwiyata gitu. Iya. Kemudian
memang dalam mengajar itu merupakan suatu perjalanan yang penuh tantangan besar, tetapi sangat memuaskan gitu. Karena di saat setiap harinya kita akan diberikan kesempatan untuk mengajar gitu. Nah, disinilah di saat PPL inilah kita dapatkan semua apa saja yang tantangan yang dapat kita hadapi dan juga hal-hal yang baik gitu. Di luar tantangan juga tentu ada lagi yang selain tantangan gitu, Mem. Kemudian siapapun yang mendengarkan ini ataupun baik itu calon pendidik atau juga siswa nantinya, ini kan kita masih calon pendidik, belum jadi guru gitu, belum juga jadi pendidik. Nah, intinya jangan pernah takut dalam menghadapi tantangan itu, karena semuanya bisa terjalani dengan baik, dengan penuh kesabaran gitu. Benar. Kemudian satu lagi, satu kata dari saya, menjadi guru itu adalah bukan pilihan gitu, tetapi panggilan hati untuk mendidik. Nah, sehingga nanti akan menciptakan generasi-generasi hebat di masa depan. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu. Panggilan hati ya. Kalau kita mengajar, kita mengajar dengan hati, itu beda kesannya ke siswa dengan kita mengajar karena terpaksa. Iya, benar. Karena kalau kita mengajar dengan hati, itu siswa bisa merasakan gimana tulusnya seorang guru menyampaikan materi dan pesan-pesan yang dia sampaikan di kelasnya itu bisa dia ingat sampai kapanpun. Nah, iya kan? Iya. Jadi mengajarlah dengan hati dan bagilah ilmu itu ke siswa dengan sesederhana mungkin, karena siswa itu tidak sama dengan kita cara berpikirnya. Kalau kita pikir ini gampang kok, buat mereka belum tentu, ya kan? Jadi kita harus sederhanakan sesederhana mungkin sampai bisa mereka pahami. Nah, itu dia tantangan terbesar buat guru itu. Nah, dari ibu-ibu nggak ada nih? Sudah mau. Sudah mewakili. Curang nih Tian. Curang nih Tian. Ada. Kalau dari Yazi pribadi ini karena sudah cukup lama juga mengabdi di sini gitu kan, Miss. Nah, kalau tantangan terbesar selain yang disebutkan oleh Pak Tian tadi, kalau dari Yazi itu memang hampir sama, yaitu bagaimana cara kita pengelolaan kelasnya. Nah, jadi ada beberapa anak mungkin ya, Miss, itu yang memang harus ekstra dalam pengelolaannya, tidak bisa kita samakan dengan anak lain. Nah, yang menjadi pelajaran besar juga bagi Yelzi, yaitu sebagai guru nantinya, calon guru, itu bagaimana kita bisa membuat anak tersebut nyaman belajar dengan kita. Nah, kita mungkin bisa saja kita merasa puas dengan apa yang sudah kita ajarkan terhadap mereka. Kita sudah menyampaikan poin per poin materi yang kita rangkum di rumah nih, Miss. Nah, kita sampaikan, sudah puas rasanya kita dengan penyampaian materi kita terhadap mereka di dalam kelas. Namun tetap saja anak tersebut tidak kondusif. Banyak yang tidak kondusif, kelas yang sangat tidak kondusif. Nah, dari fenomena tersebut, itu pelajaran besar bagi Yazi itu kita harus tahu latar belakang anak tersebut. Nah, jadi kita harus melakukan pendekatan yang lebih ekstra terhadap anak tersebut. Kita harus cari tahu mengapa dia berlaku demikian di kelas, kenapa sudah kita jelaskan, sudah kita beri pengertian, sudah kita tegur berkali-kali, dia tetap juga tidak paham terhadap apa yang kita jelaskan kepada dia. Nah, jadi untuk satu anak ini, Miss, nah jadi sudah berkali-kali kita juga sudah cukup sabar rasanya menghadapi. Nah, lalu pada saat itu Yazi melakukan pendekatan. Yazi tanyalah, memang agak berbeda dari teman-temannya yang lain, cuman tidak menspesialkan juga, Miss. Nah, jadi pada saat itu ditanyalah,
dia ini kenapa, alasannya kenapa seperti itu, dan juga memang sedikit berbeda perlakuannya dengan anak yang lain. Nah, jadi poin terbesar dari fenomena itu menurut Ilzi itu kita tidak bisa menyamakan metode model yang kita gunakan di dalam kelas. Yang kita harus mencari tahu latar belakang anak ini apa, dia memiliki permasalahan apa, sehingga dengan kita mengetahui tentu kita bisa memberikan solusi untuk hal tersebut di dalam kelas. Nah, mungkin itu dari Ilzi. Yang buat PTK. Poin penting sebagai guru, khususnya kalau menjadi wali kelas, ya, kita harus tahu anak kita ini latar belakangnya bagaimana. Jadi kita tidak bisa memaksakan baik dari segi latar belakang ekonomi, latar belakang kemampuan, ya, atau gaya belajar, itu kita harus sedikit banyaknya harus tahu. Karena di situ di kurikulum Merdeka kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang akan mengakomodir kebutuhan siswa-siswa yang memang berbeda, yang tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi disitulah kemampuan guru tadi diminta untuk tidak menyamaratakan, boleh jadi tugas atau perlakuan atau cara berbicara bahkan, ya kan? Baik, itu kayaknya tantangan terbesarnya bukan materi, ya, bukan penyampaian materi atau pembuatan modul, perangkat dan segala macamnya, tapi penguasaan siswa dan kelas. Nah, sekarang nih yang terakhir, gimana kesan dan pesan, harapan dan sarannya mungkin untuk kedepannya, bisa untuk sekolah, bisa untuk pamonya, bisa untuk kepala sekolah, atau mungkin untuk sesama rekan praktek lapangan ini. Gimana? Siapa yang mau menjawab atau siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang hal ini? Bukan, iya, karena kalau UIN tinggal menghitung minggu, ya. Nah, itu pasti sudah ada terbersit sedikit di pikirannya itu, sebentar lagi selesai nih PL, gimana nih kesan-kesannya, harapannya, pesannya, tahu apa deh. Kalau UNP ini mereka masih mau hangout di sini lama ini. Masih 2 bulan atau 3 bulan. Mereka masih bisa memantau lebih lama. Ayo, Pak Tian lagi atau ada yang lain yang mau menyampaikan? Pak Nov? Pak Nov ini masih lama. Pak Nov, boleh dari satu harapan untuk teman-teman yang dari UIN, bukan berarti mengecualikan dari UNP, ya. Ketika kalian selesai dari sini, jangan pernah lupakan cipta. Jangan nangis. Soalnya lebih banyak UIN loh daripada UNP. UIN berapa orang ya? 11. Kesetiaan kami habis itu. Tinggallah mereka berenam nanti. Yang awalnya kita rame-rame, terus tiba-tiba sepi, jajan ke kantin sendiri. Yang kasihan kalian sama kita. Kalau UIN selesai berarti Pak Nov sendiri yang tinggal yang cowok. Enggak. Wah, iya lupa. Enggak ada kawannya lagi ke pos. Enggak ada yang teman. Kok bener sih? Ayo lagi? Apalagi Pak Nov? Kayaknya udah cukup. Yang dari perempuan. Yang dari UIN dong, yang dari UIN. Yang udah mau siap-siap nih kayaknya. Lembar penilaian sudah dikasih sama Pak Mo? Sudah. Nah, itu kan namanya udah siap-siap itu kalau lembar penilaian udah Tinggal sampai di. Tinggal nerima aja besok ini.
Sudah cukup itu saja. Fatimah nggak ada Fatimah. Fatimah? Oh Fatimah. Fatimah Ada. Ayo Fatimah. Kak Fatim. Fatimah, Fatimah. Fatimah. Ayo Fatimah. Kak Fatim. Well, jadi kesan pesan dari Fatimah. Well, for everything gitulah ya. For sure ya pastinya I will miss this. Pasti bakal kangen. Pasti ya. Soalnya even in the short time, walaupun waktunya dikit cuma sekitar beberapa bulan aja gitu kan, kami udah akrab aja gitu kan, udah kenal satu sama lain gitu. And pas seneng-senengnya itu udah harus pergi gitu kan. And juga seperti yang udah Novi bilang gitu kan ya, kami mau pergi lagi beberapa minggu lagi. Please don't forget us. Let us keep each other in touch. Gitulah ya. That's mostly it. Artinya. Ya. Maaf. Emang enakan bahasa Inggris sih, tapi ya jangan lupakan kami. Jangan kalau udah seperti ini jangan berhenti komunikasi gitu kan ya. Kan biasanya tuh kalau udah kalau pengalaman Fatimah nih dulu pas SD, SMP, SMA, kalau teman itu kalau udah tamat itu nggak bisa bicara lagi gitu kan. Nggak calling lagi, cuman teman sekelas itu kan udah selesai gitu aja. Kalau dalam waktu beberapa bulan ini yang sangat singkat ini yang ya gimana ya Fatimah emosional. Oper. Fatimah nggak bisa menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan perasaannya tadi. Pokoknya intinya ya Fatimah ya, jangan sampai lose contact. Gitu. Don't be a stranger. Iya, kalau sampai nanti ketemu di mana gitu, tetaplah seperti yang sekarang ini ya. Jangan seperti orang asing lagi ketemu nanti. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau enggak, sepertinya itu tadi obrolan santai kita dengan mahasiswa PL yang saat ini sedang berpraktek di SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Mereka sudah menyampaikan kesan, pesan, dan pengalaman mereka beberapa bulan ini berada di SMP Negeri 3 dan bergaul dengan semua guru dan juga siswa. Harapan kami ada sesuatu yang adik-adik semua dapat bawa untuk bekal adik-adik semua nanti di masa depan. Mungkin ada yang akan benar-benar menjadi guru nantinya. Jadi kami harap semua pengalaman yang adik-adik dapatkan di sini bisa benar-benar dipraktekkan, dan mungkin adik-adik akan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi daripada kami semua di sini. Okay, that's all. Jumpa lagi nanti di episode ngobrol santai yuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamera action.
kepompong, kepompong. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Firman Ardani SPD, dan juga kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Satu kata buat SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Let's go!